dipersembahkan oleh Emco. Sampailah kami di sebuah kampung di daerah Pandeglang, Banten. Kampung ini bernama Karang Tanjung. Sejauh mata memandang, tampak oleh kami suasana kampung pada umumnya yang terdapat di Banten. Dengan masyarakatnya yang dekat dan sangat berbaur dengan alam sekitarnya. Namun, pandangan kami terhenti pada sekelompok anak kecil bertelanjang kaki yang dengan riang gembira sedang menabuh beduk. Beduk adalah tetabuhan yang dikenal di dalam budaya Islam. Konon dahulu kala sebelum munculnya beduk, sarana untuk menandakan datangnya waktu ibadah umat Islam adalah kentongan. Hanya saja, bunyi kentongan sering menghasilkan banyak pengertian panggilan. Maka untuk membedakannya dibuatlah beduk sebagai tanda untuk beribadah. Dari sinilah, orang yang terinspirasi untuk membuat kreasi dari tabuhan beduk ini, mereka pun membuat gerakan yang sama untuk menabuh beduk. Siap? Siap! Oh, kudu siap. Jauh sebelum ada berdirinya Kesultanan, itu Banten sudah dikenal juga sebagai sebuah kerajaan Sunda yang tidak jauh berbeda, adat, tradisi, bahasanya dengan Jawa Barat. Dan ketika Kesultanan masuk ke wilayah Banten, itu mulai muncul lagi ada pertukaran budaya, semacam asimilasi antara budaya Sunda dengan budaya Jawa. Maka di Banten itu masih banyak sekali bahan-bahan atau sumber-sumber yang bisa digali dari tradisi lokal. Ini terlihat nanti di kesenian mereka. Pantai Utara misalnya lebih banyak kepada kesenian yang berbasis bernapaskan Islam. Kemudian yang Banten Selatan lebih banyak kepada tradisi terkait dengan ritual keagamaan yang terutama untuk memperingati atau sekedar untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai keberhasilan mereka di dalam pertanian. Awalnya, seni tradisional rampak beduk berasal dari tradisi masyarakat Pandeglang dan sekitarnya yang disebut dengan ngadu beduk. Dan biasanya dilakukan ketika meramaikan takbiran malam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini dilakukan oleh 2 atau lebih kampung yang bersebelahan. Ngadu beduk diawali dengan adanya perjanjian masing-masing perwakilan warga. Kegiatan dimulai ketika salah satu kampung melakukan tabuhan menantan, yang kemudian disahut oleh tabuhan lain dari pihak lawan. Hingga akhirnya, saling bersahutan tabuhan sesuai kreasi masing-masing. Selanjutnya, mereka bergerak mendekat ke arah sumber suara lawan, yang akhirnya bertemu di arena lapang atau perbatasan kampung. Sayangnya, dahulu sering berakhir dengan kericuhan. Awalnya ngadu beduk ini memperlihatkan kejantanan sebuah kampung gitu ya. Memperlihatkan bahwa pemuda atau warga bersangkutan itu memiliki kekuatan. Lebih banyak beduk yang dimiliki sebuah kampung, itu menunjukkan bahwa kampung tersebut memiliki laki-laki yang lebih tangguh, lebih kuat begitu. Nah, itu ketika Idul Fitri. Di tengah-tengah Ramadan sendiri itu ada tradisi masyarakat sini melakukan beduk nganjor. Nganjor itu berpindah tempat. Tentu beduknya tidak sebesar yang beduk ditabuh pada saat ngadu beduk. Karena nganjor mobile, bergerak, beduknya lebih kecil.
Ini dilakukan menyusuri gang-gang, jalan-jalan gitu, bergerak bersangkutan dengan yang lain, dan kemudian ketemu di satu tempat dan mereka bermain bersama, begitu biasa. Waditra rampak beduk meliputi satu set beduk kecil berfungsi sebagai pengatur irama, tempo, dan dinamika. Sedangkan beduk besar berfungsi sebagai bass, sementara melodi hanya berasal dari lantunan sholawatan yang dilakukan sambil menabuh. Seni rampak beduk mempertunjukkan tarian-tarian yang terlihat indah. Seni perkusi tradisional ini terus berkembang. Rampak beduk sebagai salah satu seni kebanggaan asal Pandeglang, Banten, hingga saat ini biasa dilombakan menjelang hari raya atau pada hari besar nasional. Sesuai sejarah kemunculannya yang berasal dari komunitas Islam tradisional, maka busana yang dikenakan oleh para pemain rampak beduk biasanya terdiri dari pakaian silat khas Banten yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan unsur kedaerahan. Selain sebagai pemain rampak, para penabuh ini juga berperan sebagai penari. Untuk penabuh prianya yang dikombinasikan dengan sorban sebagai ciri religiusnya, serta warna sebagai pemanisnya. Sementara, para pemain wanitanya memakai pakaian tari-tarian yang tertutup dikombinasikan dengan pakaian mirip silat. Bagi masyarakat Pandeglang, beduk adalah sebuah tradisi yang menjadi kekuatan mereka, lambang kejantanan orang sini, begitu. Dan kemudian berkembang sebagaimana tradisi-tradisi yang lain, perubahan zaman dan sebagainya, yang asalnya hanya sebatas musikal saja. Kemudian ketika ada kebutuhan untuk pertunjukan, ya unsur-unsur teknik pertunjukan masuk di situ. Ada koreografinya, ada penataan busananya, ada penataan pola panggungnya, dan sebagainya. Jadilah sekarang orang menyebutnya dengan seni rampak beduk. Sesungguhnya bukan hanya musik, tetapi juga ada tari, seni rupa, teater di dalamnya, begitu. Seni rampak beduk dalam perkembangannya kini bukan hanya sekedar tampilan religi, tetapi juga hiburan dan bagian dari seni tradisi yang harus dipertahankan. Dipersembahkan oleh Emco. Seni rampak beduk merupakan titik kulminasi estetik dari sebuah tradisi ngadu beduk yang biasanya dilakukan warga pada perayaan Hari Idul Fitri atau Idul Adha. Tari rampak beduk ini disebut dengan beduk panjang karena jumlah beduknya bisa mencapai 20 beduk. Gerakannya yang kompak dan dinamis membuat banyak orang suka menikmati pementasan tetabuhan ini. Sebuah tradisi itu akan bertahan jika masyarakat membutuhkan. Bohong kalau orang-orang menyebut, mari kita lestarikan tanpa ada aktivitas mempertahankannya. Dan Karang Tanjung ini, Sanggar Kembang Tanjung ini membuktikan bahwa baik mereka bukan hanya ngomong, tapi juga memang melakukan. Apa yang dilakukan tetuanya dulu, tentu dengan berbagai polesan dan berbagai kemasan, sehingga tetap bertahan dan disukai oleh anak muda. Dari Desa Karang Tanjung, kini kami menuju Kecamatan Saketi. Nama Saketi diambil dari kisah daerah itu sendiri, yang konon sebagian warganya banyak yang tergolong orang-orang sakti. Hampir sebagian besar warga di kecamatan ini mempunyai hubungan sedarah atau persaudaraan. Tapi ada hal menarik lain yang akan kami tilik di sini. Sebuah budaya tradisi zikir saman. Namanya memang saman,
Tapi berbeda dengan tari saman di tanah Aceh yang mengutamakan gerakan dinamis yang serempak dari para penarinya. Zikir saman ini mengandalkan suara menjadi sumber kekuatan pemainnya. Di Kecamatan Saketi ini, ada sekitar 20 grup zikir saman. Salah satunya adalah grup kesenian Saman Layung Sari. Tepatnya di Kampung Sawah, Desa Wanagiri yang dipimpin oleh Abah Surahman dan saudaranya Abah Surya. Selama 30 tahun lebih, mereka memimpin dan mempertahankan kesenian zikir saman yang mayoritas beranggotakan para orang tua. Yang menyebarkan seni saman itu Syekh Saman. Jadi menyebarkan agama Islam itu ku acara kesenian saman. Jadi dari Syekh Saman itu terus ke Kidasik. Nah, ada disebut Saman Dasik. Dari Kidasik ke Kinimong, di Kinimong ke Majasman, Majasman ke Mabakar, ke Bapak Jasinan. Yang sekarang digarap ini yang meneruskan kesenian saman ini. Jadi nggak ada hilangnya itu. Abah Surya adalah keturunan ketujuh yang melestarikan serta mewarisi kesenian tradisional saman ini. Banyak tempat yang sudah dikunjungi untuk mementaskan kesenian tersebut. Karena Abah bertekad, jangan sampai kesenian saman tenggelam tergerus dengan seni-seni modern yang sekarang sudah masuk sampai ke pelosok desa. Abah Surya juga berusaha melakukan kaderisasi dengan melibatkan anak muda berlatih zikir saman. Zikir saman ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Saman dari Provinsi Aceh. Kesenian ini berkembang di abad ke-18 di zaman Kesultanan Banten. Disebut juga zikir maulud karena di dalamnya disenandungkan syair-syair yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang terkumpul dalam kitab Barzanji atau sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mempelajari vokal saman yang melengking tinggi dan ritual demi ritual penggurahan yang harus dilakukan berkali-kali, boleh jadi menjadi penyebab malasnya anak-anak muda mempelajari seni saman yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya regenerasi kesenian khas Banten ini. Terlebih lagi adanya kepercayaan bahwa ketika ilmu penguasaan vokal yang tinggi itu diturunkan kepada orang lain, niscaya ilmu yang dimiliki oleh sang guru akan terserap oleh muridnya. Konsekuensinya, sang guru sudah tidak memiliki kemampuan dan tidak mampu lagi untuk melantunkan lengkingan vokal saman tersebut.
Dipersembahkan oleh Emko. Menjadi seorang penembang zikir saman, pada dasarnya adalah mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Dan untuk menghasilkan suara yang khas, biasanya pemain saman juga harus melewati proses gurah selama 3 hari tuturnya. Itu suara luar kan susah ya. Suara dalam kan harus ditekan gitu. Nggak ditekan gitu, nggak keluar suara. Kan pakai apa itu namanya? Gugurah itu. Itu nggak semua orang bisa gitu. Nggak semua orang bisa suara keras itu. Sebuah proses yang bertujuan menghilangkan kotoran baik dari tenggorokan maupun hidung. Secara pelaksanaan masalah gugurah, jadi di akar pohon apa namanya singugu itu harus digerus sanggus. Sesudah digerus sampai lembut, terus pakai air, pakai saringan. Sesudah itu dilaksanakan setiap hari Jumat melaksanakannya, Pak. Begitu. Biasanya, pemain zikir saman berjumlah antara 26 sampai dengan 46 orang. 2 hingga 4 orang berperan sebagai penembang saman yang membacakan syair-syair kitab Barzanji. Sementara 20 sampai 40 orang yang semuanya adalah laki-laki mengimbangi lengkingan suara penembang zikir dengan saling bersahutan bersama sebagai alok. Pola permainan seni zikir saman dilakukan sehari penuh dengan 3 babakan, yaitu babakan zikir, babakan asrakal, dan babakan saman.